Nikita Mirzani kembali bikin heboh. Di tengah masalah hukum yang belum selesai, dia malah muncul dengan unggahan terbaru yang mencolok. Bukan minta maaf, bukan klarifikasi, tapi pose glamor, tanpa kata-kata, langsung menyulut reaksi netizen. Komentar pedas pun bermunculan, tanpa ampun. Fokus dulu sama kasus hukum, tulis salah satu netizen. Tapi Nikita seolah nggak peduli. Dia tetap tampil percaya diri, seakan dunia sedang baik-baik saja. Publik pun bertanya-tanya, ini strategi atau bentuk pelarian dari tekanan yang sedang ia hadapi? Drama demi drama terus mengiringi langkahnya. Setiap unggahan selalu berhasil memancing kehebohan. Nama Nikita Mirzani tak pernah benar-benar tenggelam. Kontroversi adalah panggungnya. Dan sekali lagi dia membuktikan bahwa di tengah badai sekalipun, dia tetap berusaha mempertahankan citranya dengan cara yang tidak mendidik. Oke, gue mau mode serius dulu menanggapi BPOM ini, ya. Ada statement yang mengeluarkan kalau misalnya influencer dilarang mereview. Aduh, mohon maaf Pak. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan statement Bapak ini yang mengeluarkan influencer dilarang mereview. Seharusnya Pak, Bapak ini berterima kasih kepada influencer. Karena berkat influencer seperti Doktif yang mereview terang-terangan, akhirnya masyarakat lebih aware terhadap skincare overclaim. Lalu apa Pak? Kalau misalnya dibiarkan, mereka ini akan berjualan berkeliaran bebas dan menimbulkan banyaknya korban. Nah sekarang masyarakat lebih aware, lebih hati-hati memilih produk. Harusnya Bapak berterima kasih Pak, ya sama influencer. Berkat influencer, ya di review, Bapak dibantu, semuanya BPOM ini dibantu gitu. Ya ingat ya, banyak kasus loh selain apa namanya overclaim ini. Apa aja itu? Sirup yang mengandung peredaran yang menyebabkan apa Pak? Gagal ginjal pada anak. Terus paracetamol. Ini banyak banget loh Pak yang belum terkuak gitu. Dan sekarang yang paling besar adalah skincare overclaim. Kok Bapak menstatementkan influencer dilarang mereview, sedangkan kita aja membeli sesuatu barang ya, kita bebas Pak mereviewnya ya. Gitu. Atau manusia biasa atau orang yang bukan influencer atau netizen itu bebas selagi kita membelinya itu sudah menjadi tanggung jawabnya kita, uangnya kita yang keluar. Jadi bebas-bebas aja dong, sah-sah aja dong untuk kita mereview atau mau mengobrak-ngabrik apa yang kita beli ini. Kok dikeluarkan statement untuk influencer dilarang mereview? Saya ingatkan sekali lagi ya Pak ya ke Bapak, seharusnya Bapak itu berterima kasih berkat adanya influencer, masyarakat ini terbantu. Kalau tidak BPOM ini lengah Pak, lengah ya. Saya ingatkan lagi sama Bapak, Bapak ini punya anak perempuan atau tidak? Kalau Bapak punya anak perempuan, kalau misalnya anak perempuan Bapak ini terkena korban akibat skincare overclaim, apa perasaan hati Bapak? Saya pertanyakan kepada Bapak itu. Stay tuned. Gerombolan sirkus sudah pada senang, udah happy, udah pada nyebar di grup. Belum dalam 1x24 jam, akun gue ini sudah kembali lagi. Akun gue ini ada kodamnya. Gue akan terus bersuara. Kenapa sih gerombolan sirkus ini nyalinya ciut banget, dikit-dikit inilah, dikit-dikit itulah apa. Mau robohin gue, iya. Nih, muka gue masih terpampang lagi. Dengerin ya, akun gue ini punya kodam, ya. Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja, ya, agar kesehatannya tetap terjaga. Maka, makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim, ya. Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu. Bukannya lu yang kemarin gak ada terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah, cuy. Kenapa lu udah mulai keter-keter juga lu? Kalau dia bebas, kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Itu lagi, si ular SS. So merasa korban, lu yang menciptakan korban di Indonesia Raya Merdeka ini. Bawang manusia silver, ya. Gue bilang sama lu bentar lagi pakai baju orange. Siap-siap lu.
Duta lapar. Kalau gue kata Maya, lu mendingan beli ini deh, vitamin D, kalsium, magnesium, protein. Ya, itu perlu asupan dari dalam tubuh untuk menjaga kesehatan lu, ya kan? Karena sebentar lagi lu itu berhadapan dengan wanita Amazon di Indonesia. Kayak mereka ini. Gue ngeri kalau misalnya lu udah muatai. Beli, jangan lupa ya. Nyai lo itu wanita Amazon. Lu ntar lagi berhadapan sama dia. Takut. Pas banget gue. Dan minum susu yang banyak biar badan lebih berisi lagi. Tumbuhkan protein Anda sebanyak mungkin agar tidak begeng. Nah guys, hari ini Miss Gosip mau membahas tentang segitiga bermuda yang beranggotakan Nicky Bull, Oki Jelly Drink, dan Sondership. Lalu siapakah Dr. Topeng? Kenapa Dr. Topeng namanya tidak disebut dalam segitiga bermuda, namun namanya sering disebut dalam kasus pemerasan? Ternyata guys, Dr. Topeng itu adalah buzzer dari segitiga bermuda. Miss kok tahu? Iya, menurut penelusuran Miss Gosip ya guys, serangan yang dilakukan oleh Dr. Topeng ini menuju kepada 5 brand tersebut guys. Yang pertama SS, Devena, DRL, DRZ, dan pabrik skincare-nya Henny Sagara. Nah, dalangnya siapa? Dalangnya Oki Jelly Drink guys, yang merasa so suci, yang merasa tidak pernah terjerat hukum. Lalu wayangnya siapa? Wayangnya adalah Nicky Bull yang merasa jagoan dan kebal hukum. Nah, hari ini Miss Gosip ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering mempertanyakan siapakah Ratu Buzzer sesungguhnya dalam huru-hara skincare ini. Itu guys, Ratu Buzzernya itu adalah Dr. Topeng ya, yang menjadi buzzer bayaran dari segitiga bermuda. Lalu Dr. Topeng menjadi koordinator buzzer lainnya. Walaupun di awal kemunculannya Dr. Topeng ini adalah secara independen yang merasa tidak sakit hati atau sakit mata melihat owner skincare yang flexing katanya. Lalu Dr. Topeng bersekutulah dengan segitiga bermuda ya, yang mengharapkan 5 brand yang dikuliti oleh Dr. Topeng ini setiap hari itu tumbang, lenyap, dan tidak bisa berdaya lagi. Itulah di balik layarnya kisah Dr. Topeng menjadi buzzer bayaran. Gue sejujurnya kecewa sih sama si hoodie kuning. Kalian tau lah ya video gue yang nge-stitch dia dan video dia yang nge-stitch gue. Di situ dia kan pada akhirnya minta maaf karena mungkin dia keliru tentang kasus skincare kemarin. Nah, gue kira dia itu setelah dia mengakui kalau dia itu kurang riset, ya gue kira dia akan ngebantu kita untuk nge-up kasus ini. Nyatanya kok dia sekarang nggak bikin VT apa-apa, bahkan dia nggak kelihatan batang hidungnya di mana-mana, nggak kelihatan. Padahal gue kemarin udah sempet respect sama dia udah mengakui kesalahannya, dan dia katanya akan riset lagi. Tapi ternyata sekarang, loh, kok nggak ada, kok nggak kelihatan. Padahal platform dia kan lumayan besar ya, dengan followers 500.000, ya harusnya bisa lah untuk nge-up kasus ini gitu kan, bisa sampai ke permukaan, bisa viral lah kemana-mana gitu. Harapannya sih seperti itu. Tapi nyatanya dia malah keep silent kok, jadi kayak begini. Perasaan kemarin nge-up kasus yang lain-lain tuh kenceng banget, tapi kok ini ketika udah ketahuan salah, kok dia malah keep silent, kok malah ngilang ya. Gua nggak anti-anti banget sama produk luar. Bukan berarti dengan menggaungkan produk lokal, kita memblacklist segala bentuk produk luar. Karena emang kita nggak bisa bergantung sepenuhnya sama produk lokal. Masih banyak produk-produk yang hanya bisa disuplai dari luar. Banyaknya suplai produk luar di Indonesia itu pasti ada penyebabnya. Yang jelas kualitas produk lokal yang masih naik turun dan tidak stabil. Bahkan cenderung kurang bagus dan sedikit overpriced. Alasan lainnya, masyarakat masih banyak yang trust isu sama produk lokal. Apalagi gara-gara ulah-ulah owner-owner yang pengen kaya cepet itu. Makanya gerakan produk lokal bukan berarti kita memboikot produk luar ya. Tapi lu para brand owner lokal, lu naikin kualitas produk lu. Minimal banget setara produk luar lah, baik itu secara kualitas maupun secara harga. Jangan rakus pengen cepet-cepet kaya, pakai segala ngambil margin gede-gede banget lagi. Kelihatan banget lu pada kebelet kaya instan. Aduh.